Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berikut ini merupakan video yang saya ambil sebelum ada pasien yang positif terjangkit dengan virus corona ini di Kota Palu atau di Sulawesi Tengah. Untuk video yang di pasar sama yang di PGM itu ada pengambilannya 2 kali di hari yang berbeda, yang sama-sama juga itu pada saat itu belum ada yang positif untuk Kota Palu. Terus tadi barusan sudah ada tersebar di media-media sosial kalau Gubernur Sulawesi Tengah Bapak Longki Janggola sudah melakukan konversi pers atau konversi pers mengumumkan kalau di Kota Palu ini sudah ada 1 pasien yang terjangkit yang positif terkena virus corona. Jadi kita sebagai warga masyarakat saya sarankan untuk tetap mengikuti anjuran pemerintah dengan tetap melakukan social distancing atau jaga jarak, sebisa mungkin untuk mengisolasi diri di rumah dengan tidak pergi kemana-mana. Dan tapi di video kali ini saya mohon maaf karena ada beberapa video saya yang saya sendiri itu tidak melakukan namanya social distancing atau jaga jarak. Tapi saya berjanji mulai sekarang saya berusaha akan sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk melakukan jaga jarak. Terus juga dalam kesempatan ini saya menghimbau ya kepada pemerintah, instansi yang terkait kalau bisa untuk segala akses keluar masuknya orang Sulawesi Tengah ini, baik itu jalur udara, jalur darat atau laut, untuk orangnya ditutup dulu sementara. Mungkin kalau untuk barang-barangnya, untuk kita mengingat juga kebutuhan perekonomian kita itu, mungkin kalau orang-orangnya bisalah untuk barang-barangnya maksud saya bisalah untuk tetap dibuka. Jadi mungkin kalau ada pesawat bawa kiriman, jadi pesawatnya datang dari luar Kota Palu itu disemprot semua dulu pokoknya disemprot itu. Lalu apa namanya, dispensasi apa itu. Jadi semua pesawatnya dispensasi, pilotnya juga, kru pesawatnya disemprot, dengan barang-barang kiriman juga kalau bisa disemprot semua. Jadi barang-barang yang masuk ke Kota Palu itu semua steril. Jadi tapi kalau untuk orangnya jangan dulu, kita tutup dulu akses keluar masuknya orang-orang, karena juga ada di hadis Nabi ya, terjadi di kisah sahabat Nabi lah, itu saya lupa. Telah terjadi pada saat itu, telah terjadi satu wabah penyakit di mana satu kampung itu banyak penyakit menyebar, seperti ya kurang lebih seperti inilah keadaan sekarang. Nah, di situ Nabi bersabda, janganlah kalian memasuki daerah tersebut yang terserang wabah penyakit, dan buat yang ada di daerah tersebut janganlah kalian masuk ke daerah tersebut yang terkena wabah penyakit itu, karena itu bisa membahayakan diri kalian. Dan buat yang sudah berada di dalam kawasan tersebut, janganlah kalian keluar dari tempat wabah penyakit itu. Jadi ini sama-sama baiknya. Yang tidak masuk biar tidak terserang penyakit, yang berada di dalam itu tidak keluar biar tidak menularkan kepada orang-orang lain yang belum terjangkit. Nah, saya juga semalam itu nonton channel YouTube salah satu ahli virus tentang menjelaskan bagaimana penularan dan bagaimana cara kita untuk mengatasi penularan virus corona ini. Jadi saya kurang lebih seperti ini ya. Coba lihat ya, saya pakai kacamata kayak itu ya, kayak artis yang apa, Lim siapa Lim siapa sih kira itu ya, yang suaminya Putri Titian. Oke, jadi saya coba paparkan ya yang seperti yang disebut oleh ahli itu. Jadi di sini
saya ada 3 S. Kelihatan kah? Saya sih kosong shooting dulu. Kopeng dulu, mari. Begini ya. Jadi ini S. Jadi S itu adalah masyarakat yang rentan terkena virus corona ini. Terus dia ada I. I ini yang sudah terinfeksi. Dan juga ada R. Nah, R ini yang sudah sembuh. Jadi dia S untuk masyarakat yang rentan kena penyakit virus corona ini. I yang sudah terinfeksi dan R. Jadi ini kita masyarakat. Ini adalah masyarakat yang rentan kena penyakit virus corona ini. Jadi apabila ada satu yang sudah terjangkit, terus dia ketemu sama yang lainnya, ketemu dengan ini juga bisa terjangkit. Terus yang sudah terjangkit ini ketemu lagi sama yang lain, ini juga bisa terjangkit. Begitu terus. Jadi penularannya itu sangat cepat sekali. Jadi ini akan bisa menuju ke sini, menuju ke I. Jadi dari S yang masih negatif, apabila sudah terjangkit satu orang, terus dia kemana-mana melakukan hubungan sosial ke masyarakat lain, itu bisa menuju ke I yang terinfeksi. Nah, jadi dari terinfeksi ini dia ada 2 kemungkinan. Yang kemungkinan pertama itu sembuh, kemungkinan kedua itu meninggal. Jadi buat yang sembuh itu antibodi dirinya untuk penyakit virus ini sudah kebal. Jadi kemungkinan untuk dia terkena lagi itu sangat kecil sekali. Seperti penyakit cacar. Nah, orang bilang itu cacar, penyakit sarampa. Nggak kelihatan muka ganteng gue deh. Iya gitu. Nah, itu seperti itulah. Jadi kalau dia sudah sembuh atau R ini, dia kekebalan tubuhnya, imunitasnya itu sudah tinggi dan bisa kebal terhadap virus corona ini. Nah, mungkin kita bisa lihat di berita-berita. Di berita-berita itu di berita-berita itu ada biasa diagram-diagram tentang naiknya virus corona ini. Itu dia seperti ini. Nah, naiknya. Nah, dari awal ini dia memang belum ada karena ini virus baru, jadi belum ada yang positif. Dia akan naik seperti penjelasan saya tadi. Apabila tersebar sangat luas, dia akan naik seperti ini. Yang pertanyaannya itu, bagaimana jadinya kalau rumah sakit atau alat kesehatan kita terbatas sampai di sini? Terus yang di sininya ini mau dikemanain? Nah, jadi dengan kebijakan pemerintah untuk meliburkan dulu sekolah-sekolah, kampus-kampus itu adalah salah satu intervensi untuk menekan penyebaran virus corona ini. Dengan adanya intervensi peraturan-peraturan pemerintah, atau mungkin juga dengan salah satu cara menutup jalur akses masuk orang keluar masuk di Palu, Sulawesi Tengah ini, itu juga bisa menekan atau landai istilahnya, menekan penularan virus corona ini. Oke, demikian penutaran saya untuk virus corona ini, dan untuk video, dan buat teman-teman semua, selamat menyaksikan video saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, ketemu lagi dengan channel terdahsyat, terheboh, terhasap di Urip Gelede Halilintar. Oke, saya ini sudah ada di masjid, di masjid, dan suasana hujan untuk Anua 1 dan sekitarnya. Ini ustadznya ini. Dia nanti yang Pak Iman. Jadi kita lihat suasana masjid dengan gemparnya virus corona cinta. Aku bisa menangis. Apakah mesti tetap ramai seperti biasanya untuk Jumatan? Yang terlalu ribut orang baca rama. Ataukah sepi karena orang takut dengan virus corona? Nanti kau sudah subscribe channelku, nanti kau subscribe di channel Urip Palu. Kita ganti kamera dulu.
Wawancara dulu Madin. Bagaimana menurut? Oh, ya. Itu mau kamera baik kok. Oke. Saya mau ke dalam dulu bahas syuting. Ayo kita ke dalam. Salam dan selawat pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para sahabatnya, juga kepada para pengikutnya yang Pemirsa yang manis, yang cantik, yang ganteng sekalian. Saat ini saya berada di Pasar Masomba seperti biasa, toko langganan, toko Arifin. Di sini situasi agak sepi ya. Nggak tahu mungkin pengaruh masih siang atau pengaruh ini gosip-gosip berita-berita yang beredar tentang virus corona. Oke, ini yang lagi jaga, lagi santai. Ini, reda dulu. Apa itu? YouTube biasa. Iya. Jadi Pendi, saya mau tanya-tanya sedikit dulu ya tentang beberapa hari ini. Setelah virus corona beritanya lagi heboh. Nanti mau tanya-tanya juga masalah harga, apakah ada pengaruhnya apa tidak, terus masalah pendapatan di pasar itu bagaimana. Tapi dia ini sementara melayaninya. Nah, kalau menurut pandangan saya dibanding hari yang lalu itu di sini biasa lumayan antri untuk bayarnya, banyak yang pilih-pilih sayuran, tapi ini agak sepi. Nah, sambil menunggu dia kita wawancara dulu, saya punya saudara ini di depan ini. Namanya Emang. Oke, cepo. Aja lari, ais. Lari ki. Coba sambil gambar, suara saja. Menge. Emang lari. Kalau begitu tunggu partnernya Jo, Anca. Semoga Anca tidak lari. Tapi kalau saya melihat dari parkiran ini cuma beberapa parkirannya kosong. Silo. Parkiran kosong. Tidak terlalu padat kendaraan. Jadi emang agak sepi kah omsek beberapa hari ini? Hampir kita bergerobak sudah. Oke, sini. Bagaimana pendapatmu tentang virus corona? Sini dulu wawancara. Sama-sama orang gila bakal wawancara. Lari. Bagaimana pendapatmu? Aduh, jawabannya cuma hal saja. Oke. Dia lari pemirsa. Kasih Mas. Takut dia. Gak ke baju mulai. Jahe sekarang berapa 1 kilo? 60. Waktu sebelum corona berapa? 40, 35. Oh iya, berarti jahenya ada kenaikan. Jadi mungkin rempah-rempah ya naik. Karena memang seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia rempah-rempah naik. Habis orang dia marah. Tadi menangis, dia marah lagi. Jadi rempah-rempah naik. Itu mungkin pengaruh ini juga ya. Corona. Karena kebutuhan permintaan tinggi, lebaran kurang. Jadi itu hukum ekonomi. Berapa? Tambah 2. Jadi Mas Pendi, orang belanja masih rame atau ada penurunan? Masih rame. Alhamdulillah masih rame ya. Iya. Jadi kita untuk di Palu kan belum ada yang positif. Jadi selain kita menjaga kebersihan tubuh, lingkungan, makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, dan minum air putih banyak, kita jangan terlalu panik. Jadi kita tetap beraktivitas seperti biasa, ke pasar, ke mall untuk belanja.
kelas 9. Jadi masih rame pendia. Oke. Kalau begitu kita ke tempat yang lain lagi ya. Jadi untuk di sini memang mungkin ini pengaruh tengah hari. Saya memang datangnya salah karena kebetulan juga saya mau beli beras buru-buru. Jadi harus datang tengah hari. Ada yang teriak dalam. Ada yang teriak panggil saya di dalam. Oh ini danau nyanya. Tidak, muka aku ini. Mau tanya, bagaimana ini masalah virus corona? Apakah berdampak dengan pendapatan perusahaan PT Toko Arifin? Hah? Baik-baik. Tidak terlalu pengaruh ya, mamanya dulu ya. Alhamdulillah, karena kita memang di Palu kan masih negatif semua. Sudah diperiksa itu ya pasien dalam pengawasan. Alhamdulillah masih negatif. Dan alhamdulillah PT Arifin menjual segala macam kebutuhan masih normal saja. Maksudnya itu satu kali. Oke deh. Pemirsa yang budiman, saya ini lagi lagi di toko langganan saya yang saya bilang itu murah-murah, toko Taswin. Jangan lupa Pasar Masompa. Dari musolanya mall itu lurus-lurus, depannya ada penjual ayam. Nah, baru ada spanduknya toko Taswin. Sini lengkap. Kebutuhan jasmani dan rohani, dunia segalanya ada sini. Haji, agak sepi nih Haji ya. Pertama kita deh ya. Foto. Aja nah. Sudah matama lalu juga. Lewat. Nah. Cedek nih. Nah, itu Hajinya itu. Nah. Jadi ini kalau saya lihat ini seperti biasa itu agak sepi sedikit. Tidak tahu mungkin pengaruh siang aja. Iya. Oh, pengaruh. Saya datang siang kok. Soalnya buru-buru tadi mau beli beras untuk di rumah. Tapi pendapatan aja tidak pengaruh Ji. Ya, ada pengaruh sedikit. Oh, ada pengaruh sedikit ya. Nah, jadi untuk di Kota Palu ini alhamdulillah seperti saya bilang tadi walaupun ada beberapa orang mungkin 3 atau 4 yang pasien dalam pengawasan tapi sudah diperiksa negatif semua. Jadi belum ada yang positif. Jadi kita jangan panik berlebihan. Jangan panik berlebihan karena itu kalau kita sugesti kita panik berlebihan itu kecemasan yang berlebihan bisa menurunkan imunitas tubuh, daya tahan tubuh. Jadi daya tahan tubuh turun, berarti itu bisa gampang segala macam penyakit masuk, segala macam virus bisa gampang masuk. Karena virus corona ini belum ada vaksinnya, belum ada obatnya. Itu yang sembuh itu lebih banyak daripada yang meninggal. Itu pun yang sembuh karena bukan obat, karena daya tahan tubuh dan imunitasnya yang tinggi. Jadi tubuhnya sendiri yang mengobati. Jadi jangan panik berlebihan. Jadi saya bilang tadi kalau panik berlebihan daya tahan tubuh lemah, imunitas tubuh lemah. Oke pemirsa, saat ini saya berada di parkiran PGM. Jadi kita parkirannya. Nah di sini kalau menurut saya masih termasuk cukup ramai ya. Tapi kalau dibanding-banding dengan hari-hari weekend biasanya ini ya berkurang. Ini parkiran motornya ini. Oke, kita menuju ke dalam. Halo pemirsa. Jadi sudah. Jadi tadi saya di bawah itu pas itu masuk jidat saya di scan. Kalau kata orang itu seperti apa belanja di supermarket. Terus juga pakai sanitizer. Itu hand sanitizer. Jadi saya izin kepada security-nya untuk security-nya sendiri tidak berani memberikan saya izin untuk mengambil gambar di dalam mall. Tapi kalau di dalam tenan-tenan katanya tidak apa-apa. Oke, kita langsung ke kasirnya Jo. Ini namanya 3 huruf. Nah Ika, saya mau tanya sebentar saja. Langsung kembali kameranya. Nah, jadi Ika, Urip yang cakep ini mau tanya. Ini kasir baru? Iya. Oh. Dia aja yang ditanyain. Kau saja. Jadi Ika, bagaimana omset setelah isu coronavirus ini menjebol? Yang aja virus corona. Begini.
Coronavirus. Nah, bagaimana omsetnya dibanding hari-hari biasanya sebelum ada virus ini? Pegang ininya. Apakah naik, apakah turun, atau biasa-biasa saja? Itu yang mana itu sangat itu? Yang mana yang bilang itu? Yang mana tadi? Jadi sangat turun ya? Aduh, kasihan komisi ya. Aduh, belum lagi dia punya apa? Tepong-tepong kurang ya? Iya. Jadi tidak. Kita mengharapkan Pak. Jadi tepong kurang, komisi kurang karena sales kurang, omset kurang. Mengharapkan apa? Cinta. Mengharapkan cinta, kok cinta? Mengharapkan tamu. Oh, mengharapkan tamu. Jadi buat tamu-tamu silakan datang untuk gunting-gunting perawatan di Yopi Salon. Jadi kalau masuk di mall ini itu bisa dijamin semua yang ada di dalam mall ini manusianya sudah di center dia punya jidat. Baru DP tangan dipakai Hand sanitizer. Nah itu, yang itu ya. Kau yang bilang, aku di YouTuber. Nah jadi bisa dipastikan masyarakat, warga, rakyat, semua yang ada di Mall Tatura ini, Mall Tatura, Mall Tatura, so jadi kenangan, tapi mesti dibangun. Mall PGM ini Palu Grand atau saja langsung perawatan ya, cantik-cantik perawatnya. Nah, contohnya juga, perawatnya. Apanya? Apanya? Karyawannya. Ada CR-CR-nya cantik-cantik. Ini stylist. bukan Dia punya stylist juga cantik-cantik. Dia punya cowok-cowok yang kalah cantik. Ganteng-ganteng. Oke. Pemirsa yang budiman. Jadi ini banyak dampak ini virus corona. Sampai-sampai orang berpacaran saja jaga jarak. Jaga jarak. Kita dulu. Jadi yuk, berapa meter jaga jarak sama pacar? 15 meter. 15 meter. Tidak boleh dulu pegang-pegangan ya. Sentuh-sentuhan. Ya. Tanya Ayu lagi. Jadi yuk, apakah tidak mengurangi kualitas percintaan, rasa sayang? Mengurangi. Tapi harus sabar ya, 14 hari. Tidak boleh dulu bergandengan lama-lama, berdekatan lama-lama. Oke, pemirsa yang budiman dan budiwati, saat ini saya ada di Masomba Market. Oh, bahasa apa juga? Sentimen. Oke, jadi di sini suasananya itu tidak seperti biasa. Halo Mas. Oke. Biasanya itu agak rame ya, tapi ini sudah mulai rame juga. Jadi kita akan meninjau pembeli yang ada di pasar. Apakah dengan berita yang lagi heboh-hebohnya masalah virus corona ini berdampak sama omset penjualan. Oke. Jadi Mas, gimana omsetnya penjualan di pasar? Ya aman. Aman ya? Harga-harga yang naik apa saja selama virus corona ini? Apa Mbak? Jahe piro sekilo? Masker yang naik bro. Sere? Masker naik. Oh mas, kamu nggak jualan masker kok. Orang ditanya sayuran katanya masker. Ya naik apa aja Nrong? Tomat naik. Piro tomat? 10.000. Tomat 10.000. Jahe? Jahe 60.000. 60.000. Di mana? Yang ini harganya 36. Cabai rawit. Cabai rawit 36. Buset, cabai rawit 36. Berapa nih? Biasanya 25. Yang cabai keribo? 12.000. Oh ini yang murah ini, 12.000. Jadi ada harga yang naik, ada juga yang turun. Tomat 10.000, cabai rawit 36, cabai keriting 12.000. Baru cabai rawit baru di warungku, orang suka makan semua pedas-pedas, bangkrut bandar. Oke. Bawang merah berapa? Saya bawang merah setengah, bawang putih setengah. Bawang merah putih berapa? Yang putih yang bersih. Ya.
Yang bersih satu punya 48. Jadi bawang putih 1 kilonya itu yang udah dikupas ya, yang udah bersih itu 48. Yang merah berapa? Yang itu 35 itu. Yang bersih. Enggak ada yang habis berapa tuh kilo? Oh, yang bersih habis. Ini 35 1 kilo. Masih termasuk murah anu ya, standar ya, normal. Wortel. 12.000. Wortel 12.000, kentang juga 12.000. Kentang 14. Oh, kentang 14. Biasanya mereka seiring sejalan. Tapi ini kentang yang di atas sedikit. Wortel 12 itu ada aja ya. Tadinya amal. Apa? Ini tetangga sebelah ini. Ini amal. Jual sayur juga di sebelah. Dibantu aja ya. Bagaimana Haji? Pembeli Haji? Ada corona ini, ada isu corona. Iya. Masih sepi atau masih rame? Sepi sekali. Sepi sekali ya. Jadi kita perputaran ekonomi memang agak pengaruh. Walaupun di Palu itu untuk saat sekarang ya, mudah-mudahan selamanya itu belum ada pasien yang terinfeksi yang namanya corona atau COVID-19. Mudah-mudahan Kota Palu dan sekitarnya tetap aman ya. Biar mi sepi yang penting aman. Biar nih sepi katanya Haji, yang penting amang. Aman. Amang terkendali. Kita bilang Anca dulu, tanya yang Mbak parkir. Soalnya itu hari emang lari dia. Anca, bagaimana situasi parkiran Amang? Aman, Pak. Aman. Pendapatan ada virus corona ini, ada berita virus walaupun di Palu masih belum goyang. Nggak ada. Masih Kayaknya nggak ada. masih nomor ya. Ini teman saya ini. Masuk YouTube dulu sedikit ya. Tukang parkir yang paling signifikan sepasar Masomba. Alhamdulillah untuk parkiran katanya masih aman-aman. Oke, teman-teman, saya mau belanja dulu. Proyek di hotel batal karena corona. Orang pesan catering nikahan batal, orang pesan catering ibadah batal, semuanya kena corona. Itu corona kalau cuma saya bisa lihat, Hah? Itu corona itu kalau cuma saya bisa tangkap. Saya tangkap saya di karung baru saya injak. Dengar kan itu dari. Ya. Dengar. Itu corona itu, kalau cuma bisa tangkap itu. Oh, kan dengan siapa? Oh. Masa dibilang saya gendeng? Emang saya gendeng? Sama aja dulu. Iya, gendeng. Ini Oke. ada Mang Ut. Jangan dekat, yang tinggal ada orang ada ini. Jadi bikin ram. Iya, tahu. Oh, depan. Pelayanan yang sangat luar biasa dari teman saya, Ahmad Joger. Masih jomblo atau sudah punya pacar? Masih jomblo, sama dengan saya. Kalau mau kenalan bisa di Facebooknya Ahmad Joger. Tapi di Facebookku juga ya, apa masih jomblo juga? Iya, mau bungkus dulu. Oh, ini berapa? Nih, bawang merah yang belum dikupas lah, setengah kilo. Terus, cabai keribo yang belum dipetik, setengah kilo juga. Setengah kilo. Mana orderan Om? Ada karonin Om. Mungkin penumpangnya berkurang tapi orderan yang diantar-antar Om. Iya, ada. Makin tambah lagi. Pengantar orang kurang, Bro. Ya, orang kan biasa malah sudah keluar. Oh, berarti pengorderan makanan antar pesan Om lumayan agak bertambah Om. Cuma penumpang orangnya yang kurang. Kan kalau anak sekolah tuh, Ya. sekarang sekolah kan ada yang libur. Oh iya, anak sekolah yang dijemput penumpang anak sekolah yang kurang karena sekolah libur. Hampir semua sekolah libur itu kayaknya itu. Jadi yang sekolah kelas 3 aja. Oh iya. Oke, sekarang saya lagi ada di depan lapangan Wali Kota Palu. Jadi saya mau melihat, meninjau situasi orang berolahraga seperti biasanya itu ramai kalau setiap sorenya. Jadi kita lihat langsung saja.
Jadi situasi lapangan wali kota sore hari ini masih termasuk ramai, banyak yang berolahraga. Ada oma-oma juga. Jadi kita lihat suasananya. Dibanding biasa masih agak sepi ya, agak berkurang. Jadi inilah suasana lapangan wali kota Palu. Banyak yang nongkrong-nongkrong juga. Jadi dengan olahraga juga itu bisa meningkatkan imunitas, daya tahan tubuh kita. Oke, ini saat ini saya lagi berada di lantai dasar PGM. Kita lihat situasinya. Sepi. Oke, tangga eskalatornya mati. Kita menuju ke lantai 1, dari lantai dasar ke lantai 1. Kita coba ke Cafe Toragila. Siapa tahu di sana ada Kak Wawan. Kita bisa tanya-tanya dengan dia.
Oke, sekarang kita ada di jalan tersembunyi alias tangga darurat. Jadi kita akan menuju ke lantai berapa, Nu? Saya kurang tahu yang lantai berapa, yang jelas ini ada parkir. Oh, top floor, menuju ke top floor atau atap paling tinggi. Hama, gagahnya pemandangan. Gitu. Mana jalannya? Banyak ini orang tuh lari nih. Oke. Kita menuju melihat. Ini apa ini? Oh, ini manajemen tutup juga. Nah, saya bacakan ya. Info perubahan jam. Nah, nanti juga saya posting. Oke. Oh, ini parkiran kosong ini. Kosong. Mobil guys. Mm-mm. Bisa di sini full dengan mobil-mobil. Dengan mobil customer. Tapi ini sekarang ini kosong. Bisa main bola di sini nih. Bisa. Itu apa, Nu? Apa sih dia? Bisa intip kah? Ya kita intip di situ. Jangan loncat ya. Iya. Belum ini. Bisa tidak di. Oh, ini pas di atriumnya ini tuh atrium. Kosong, sepi. Kotor kacanya. Sepi. Oke. Kita lanjut ke andangnya. Jadi di PGM ini selain yang andalan itu Yopi Salon, itu ada dua yang andalan sama Access One. Ini lagi tutup. Tuh, lihat sana pintunya. Oh, digombok. Oh, digombok. Ini gelap ini. Oh, dikunci. Dikunci. Pemirsa. Dikunci, Nung. Oke. Jadi pintunya Access One kalau dari top floor itu dikunci. Kalau bibir kalau bilangan ya. Wajah kok, Nung, kena virus nanti. Di top floor. Ulang. Jadi kalau ada top floor itu pintunya Access One dikunci. Ini satu pun nggak ada mobil loh. Iya, satu pun nggak ada mobil. Nah. Di bawah juga sepi sekali, sesepi hatiku. Bukan cuma parkir aja mall yang sepi, hatiku juga sepi. Terbang topi. Ini bukan cuma topi, mau terbang ini saya juga mau terbang. Terlalu berat tau. Oke, kita lihat dari lantai berapa salon? Jadi kita lihat dari lantai 3. Kita shooting ke bawah ya. Dong. Pakai di motor, pakai jatahnya motor. Iya. Kita beli lagi. Bagus. Ukur Jo. Halo Mas, assalamualaikum, selamat sore semuanya. Untuk aneh pakai YouTube ya, tanya. Dengan Mas siapa namanya? Mas Abdul. Mas Abdul. Ini dari Break. Mana? Nah, lantai 3 PGM. Bagaimana dengan omsetnya Mas, tamunya customer setelah ada berita virus corona? Ya, menurun. Sangat menurun ya. Jadi pendapatan untuk beberapa tenan-tenan di mall PGM ini lumayan turun drastis ya. Jadi begitu juga semua terdampak ini. Oke, terima kasih Mas Abdul. Jangan lupa subscribe Urip Palu. Nah, sekarang kita lihat lobi-lobinya. Ini sepi. Ini atriumnya ini. Sepi. Sepi. Sepi, biasanya orang lalang di sini. Cuma ada karyawan housekeepingnya itu yang jalan. Jadi sepi ya. Cuma Jeko ini masih lumayan ramai Jekonya. Masih bukan lumayan ramai sih kalau di
Banding sepi juga. Oke, kita pulang. Sekedar info, Funworld-nya juga tutup. Ini mudah-mudahan cuma tutup untuk sementara saja. Funworld tutup. Oke, jadi demikian tadi suasana di dalam PGM Palu Grand Mall. Ada beberapa yang tutup ya, termasuk Access One dan juga Funworld. Jadi sekarang saya sudah di dalam mobil, siap-siap untuk pulang. Jadi sambil saya keluar dari mall PGM ini, kita lihat suasana parkirannya itu seperti apa.